Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang definisi, regulasi, dan pengelolaan zakat yang akan dipresentasikan oleh yang pertama Titin Setiarini, yang kedua Tiara Nabila, yang ketiga Via Adibatina, dan yang keempat Siska Nur Aini. A. Definisi manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan manajemen, diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Sedangkan manajemen itu sendiri memiliki dua arti, yaitu sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Definisi zakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha. Sedangkan menurut Abdul Jawad, manajemen adalah aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Kemudian yang B ada definisi zakat dan regulasinya. Yang pertama, definisi zakat. Zakat berarti berkah, tumbuh, berkembang, bersih, suci, dan baik. Diimani sebagai salah satu rukun Islam oleh umat muslim yang bersumber wahyu Allah dan sunnah Rasul. Di negara kita Indonesia, zakat telah didefinisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai harta yang wajib disisihkan dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh 4 mazhab Maliki. Al-Quran yang diimani sebagai wahyu Allah tidak menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerima, sebagaimana ditentukan oleh ulama dan mazhab-mazhab atau perundang-undangan zakat di negara kita. Ayat Al-Quran yang umumnya dan utama dipakai sebagai sandaran pengertian atau definisi zakat adalah surat At-Taubah ayat 58 yang melafalkan sedekah, bukan zakat. Semua ayat tersebut adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Zakat yang tidak disalurkan melalui amil atau lembaga zakat tidak dapat dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah. Selanjutnya, yang kedua, regulasi zakat. Sejak masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk pengembangan perekonomian negara Indonesia. Sejarah aturan pengelolaan zakat diantaranya masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial mengeluarkan Beechblad nomor 1892 tanggal 4 Agustus yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang B, tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan Beechblad nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priai pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. C. Pada masa Undang-Undang Dasar 1950, sejumlah tokoh seperti M. Yusuf Wibisono memiliki gagasan masing-masing untuk memasukkan zakat dalam komponen sistem perekonomian. D. Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 pembentukan Badan Amil Zakat. E. Pada 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran menghimpun dana zakat secara sistematis dan terorganisir. F. 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Hasil musyawarah diantaranya tentang pembahasan rancangan undang-undang tentang pengelolaan zakat. G. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. H. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan yang terakhir I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama itu zakat fitrah. Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan, keagamaan.
Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan menyucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran dosa yang disebabkan oleh pergaulan yang salah. Zakat ini wajib dikeluarkan seusai bulan Ramadan sebelum sholat Id. Sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Id, maka yang ia berikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi sedekah. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mal atau harta menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Sedangkan mal menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai dan dapat digunakan menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama dapat dimiliki atau disimpan atau dihimpun atau dikuasai. Yang kedua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen zakat yaitu suatu kegiatan yang mengurus, mengatur, dan mengelola kegiatan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Dan yang dimaksud dengan pencapaian tujuan lembaga zakat di sini yaitu diantaranya meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil daya guna dan daya guna zakat. Manajemen zakat juga dapat dilakukan melalui perantara orang yang biasa kita sebut sebagai amil zakat. Selanjutnya, ada pelaksanaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh berbagai lembaga yang berhubungan dengan zakat atau yang telah mengelola kegiatan zakat, diantaranya BAS atau Badan Amil Zakat dan LAS atau Lembaga Amil Zakat. Dan di dalam perencanaan kegiatan zakat terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan waktu dan perencanaan strategi. Di dalam perencanaan waktu juga terbagi lagi menjadi tiga, yaitu perencanaan jangka pendek atau perencanaan dalam rentang waktu 1 tahun, bisa juga 3 bulan ataupun 6 bulan. Dan yang kedua, perencanaan jangka menengah, kisaran waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Dan yang ketiga, perencanaan jangka panjang, umumnya dilakukan sampai 5 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir, sistem pengawasan dan pengelolaan zakat. Perkembangan teknologi dan revolusi industri yang terjadi secara global juga berpengaruh terhadap rencana pengembangan ekonomi sistem zakat di masa yang akan datang. Pengelolaan zakat lebih didorongkan oleh kemudahan dan sumber daya teknologi informasi yang berujung pada digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Dampak digitalisasi pengelolaan zakat sudah pasti menciptakan penurunan biaya pengelolaan dan distribusi serta kecepatan penyaluran kepada masyarakat miskin. Jumlah karyawan pengelolaan zakat akan menjadi lebih sedikit dengan digantikan oleh sistem informasi dan teknologi. Peningkatan kesejahteraan tentunya tidak melebihkan standar maksimum hak dan alokasi pengelolaan zakat, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Basnas dan Dewan Pengawas Syariah. Efisiensi dengan jalan penggunaan teknologi sudah seharusnya dilakukan karena manfaat yang diberikan lebih besar dari investasi teknologi. Kesimpulan dari makalah kami,
Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan manajemen, diambil dari kata manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan. Zakat berarti berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, bersih, dan suci. Perkembangan teknologi dan revolusi industri yang terjadi secara global juga berpengaruh terhadap rencana pengembangan ekonomi sistem zakat di masa yang akan datang. Dampak digitalisasi pengelolaan zakat sudah pasti menciptakan penurunan biaya pengelolaan dan distribusi serta kecepatan penyaluran kepada masyarakat. Pengembangan zakat dan ekosistemnya harus didasarkan pada roadmap pengembangan yang terarah dan terpadu berbasis kajian dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Pusat Kajian Strategis atau Puskas dirancang dan diproyeksikan menjadi katalisator dan tulang punggung pengembangan zakat berbasis penelitian.